ada kebaktian rakyat, kerukunan rakyat Indonesia Sulawesi, KRIS, dan macam-macam. Itu menolak Liga Jati. Karena Liga Jati itu menyetujui pembentukan, bukan hanya menyetujui pembentukan negara serikat, tetapi juga Republik Indonesia itu tersisa hanya Sumatera, Jawa, Madura. Nah, Masyumi kemudian bersekutu dengan Tan Malaka membentuk Persatuan Perjuangan bulan Januari tahun 1946. Tan Malaka itu, Persatuan Perjuangan itu kan berprinsip atas dasar kemerdekaan 100% berunding dengan Belanda. Nah, itu beda dengan Syahrir. Kalau Syahrir berunding dengan Belanda untuk kemerdekaan 100%. Nah, kalau Tan Malaka atas dasar kemerdekaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Saya mau membicarakan Muhammad Natsir ya, yang pencetus Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mosi integralnya yang terkenal itu di parlemen dan diterima oleh seluruh fraksi di parlemen ya, tentang penyatuan negara-negara serikat, negara-negara bagian menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Soekarno itu tidak punya pilihan lain menunjuk tim formatur kabinet baru yang dipimpin oleh Muhammad Natsir, dan jadilah Muhammad Natsir menjadi Perdana Menteri pertama ya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1950 ya sampai 1951. Hanya beberapa bulan, tapi sudah mengubah arah perjalanan sejarah bangsa kita. Dan saya sekarang itu, kemarin saya lihat narasinya atau wawancara Hersu Bruno Arif dengan Lukman Hakim ya, tentang Natsir, peran Natsir dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Satu ungkapan yang narasi yang bagus sekali oleh pemerhati sejarah Lukman Hakim ya. Jadi saya terus ingat dengan Pak Natsir. Ini Lukman Hakim, Bang Lukman, gimana kabarnya, sehat? Saya ada di danau ini, Bang Lukman, danau Desa Pemagarsari, apa istilahnya? Danau, bukan danau, Desa Wisata Pemagarsari yang dulu diresmikan oleh Menteri BUMN Erick Thohir sama Adian Apitupulu. Tuh rumah Adian di situ. Rumah Adian Apitupulu di pinggir danau ya. Jadi kembali kepada ini, Bang Lukman. Sehat Bang Lukman ya. Bagus itunya wawancaranya, jadi penjelasannya, jadi saya pengen komentari, bukan komentari, jadi terkenang waktu saya ketemu dengan Pak Natsir ya. Pengalaman saya dengan Pak Natsir ya singkatlah, nggak banyak. Jadi terima kasih Bang Lukman, itu menyegarkan, menginspirasi saya untuk bikin video ini. Saya nggak batasi ya video ini, entah berapa menit, 7 menit, kayak 10 menit, 20 menit, atau 70 menit, saya nggak tahu. Jadi saya pernah dengan Bang Lukman tuh, redaktur saya wartawan kecil-kecilan lah di Dewan Dakwah, di organ resmi Dewan Dakwah di Keramat Raya 45, majalahnya ada namanya Media Dakwah. Saya wartawan di situ selama 5 tahun tuh bersama Bang Lukman Hakim, yang kemarin diwawancari soal siapa itu, Hersu Bruno Arif ya. Kalau dia mah orang hebat, Lukman Hakim itu kan orang yang intelektual, yang tekun ya. Kalau saya tukang donat yang tekun. Dia bukunya banyak, itu bukunya serius, dan bukunya itu bertanggung jawab gitu, maksudnya menggunakan sumber-sumber primer dan lain-lain, sehingga muncul buku yang menarik ya, seperti yang terakhir itu tentang biografi Muhammad Natsir yang tebal itu ya, atau juga dia menerbitkan kembali tentang tokoh Masyumi, ketua Masyumi yang terakhir, yaitu Prawoto Mangku Sasmito, yang menggantikan posisi ketua Masyumi sebelumnya, yaitu Muhammad Natsir, yang memimpin Majelis Syura Muslimin Indonesia, partai politik terbesar di Indonesia selama 9 tahun. Sekarang perjumpaan saya pertama dengan Pak Natsir waktu saya sebagai wartawan Media Dakwah ya, organ resmi dari Dewan Dakwah, itu diundang Pak Natsir ke rumahnya di Jalan Jawa
atau di Jalan Cokro Aminoto untuk membahas solidaritas Muslim Bosnia. Saya duduk berhadapan dengan Pak Nasir, dipisahkan oleh meja kecil sekitar 50 cm kali 1 meter, setinggi dengkul itu kalau kita duduk, dan di atasnya ada kue-kue, dan saya berhadapan persis dengan Pak Nasir, dan saya terkejut dalam perjumpaan pertama itu pada tahun 1992 ya, kira-kira bulan Juni atau Juni mungkin ya, waktu Pak Nasir usia 84 dan saya umur 33 tahun ya. Dan Pak Nasir dalam pertemuan yang dihadiri 6 orang itu wartawan media dakwah itu ada 5 kalau nggak salah, tapi Bang Lukman Hakim tampaknya tidak ada kecuali Agustin Syah ya. Dan di situ Pak Nasir memerintahkan atau mengusulkan semua informasi tentang Bosnia Herzegovina yang saat itu baru memproklamasikan diri, dan orang Indonesia belum tahu ada negara Bosnia yang baru merdeka, dan sudah dikirim surat dukungan, surat dalam bahasa Arab oleh Pak Nasir ya kepada presiden pertama Bosnia, yaitu Alija Izetbegovic, dan surat itu sudah beredar dalam bahasa Arab, isinya dukungan ya terhadap perjuangan Muslim Bosnia Herzegovina melawan pasukan salibis Kristen Serbia ya, Yugoslavia yang menyerang. Proklamasi dari negara Islam Bosnia Herzegovina di Eropa Selatan. Pak Nasir menegaskan berulang-ulang, kumpulkan informasi tentang Bosnia dan kemudian cetak dalam bentuk buku dan diperbanyak, termasuk diperbanyak mencetak majalah media dakwah. Terus sepulang dari rapat yang tidak lama itu, mungkin sekitar 1 jam, buku itu dicetak 24 halaman tebalnya, di staples, artinya bukan di staples, dijahit, tidak dilem ya, karena hanya 24 halaman, AVS dibagi 2, dicetak di atas kertas koran. Dan itulah buku yang kemudian mengubah atau mengharu biru, karena mendorong solidaritas Bosnia itu bergema di seluruh kota di Indonesia karena gagasan Pak Nasir dalam rapat kecil yang saya hadiri di rumah beliau di Jalan Jawa atau Jalan Cokro Aminoto. Jadi dengan buku itu kita mengadakan tablik akbar yang pertama, yaitu solidaritas Muslim Bosnia di halaman Masjid Al Furqon di Dewan Dakwah Pusat ya, Keramat Raya 45 Jakarta. Keramat Raya 45 adalah dulu kantor pusat, pimpinan pusat dari Masyumi, Majelis Syura Muslimin Indonesia, partai politik terbesar ya, partai politik Islam terbesar di era kemerdekaan. Kantornya yang kemudian sekarang menjadi Dewan Dakwah Islam Indonesia di Jalan Keramat Raya 45 Jakarta Pusat. Tablik akbar itu sangat meriah ya. Buku dibagikan dan orang menyumbangkan apa yang bisa disumbangkan untuk membantu perjuangan Muslim Bosnia. Ada yang melemparkan gelang emasnya, kalung emasnya, jam tangannya, ada yang saya lihat dolar, rupiah, dan macam-macam, anting juga ada. Semua itu dikumpulkan dalam tablik akbar ya, solidaritas Muslim Bosnia, dan uangnya dikirim ke Bosnia Herzegovina lewat perwakilan yang ada di Indonesia. Itulah jasa dari Pak Nasir ya. Ide awal muasal ide dari solidaritas Muslim Bosnia itu saya ikut mendengarkan ide Pak Nasir yang pertama, dan ikut tablik akbar tanggal 18 Agustus hari Minggu atau hari Sabtu di halaman Masjid Al Furqon ya, di Dewan Dakwah. Dan dari situ kemudian tablik akbar menyebar Bandung, Semarang, Makassar, dan lain-lain ya. Jadi sampai usia yang 84 tahun Pak Nasir masih memikirkan ya nasib, derita, dan perjuangan Muslim di dunia Islam. Yang terakhir adalah Bosnia Herzegovina. Sebelumnya perjuangan kemerdekaan Indonesia, kemudian Maroko, Palestina, sehingga dapatlah
Natsir itu penghargaan dari pemerintah Maroko kalau tidak salah ya, dari Palestina dan juga dari mana itu ya Indonesia, termasuk perjuangan kemerdekaan Muslim Moro di Filipina Selatan. Itulah yang perjumpaan yang sangat berkesan waktu itu. Dan Pak Nasir sepanjang hidupnya mendapat gelar doktor itu 2 dari universitas di Malaysia dan 1 dari Lebanon kalau tidak salah ya. Pada suatu hari Pak Nasir sakit dan saya diajak oleh Pak Ramlan Marjonet. Waktu Ramlan Marjonet ini waktu mudanya membantu ya di rumah 2 tokoh masyumi, yaitu Prawoto Mangku Sasmito dan Muhammad Nasir. Dia mengajak saya menjenguk Pak Nasir di rumah sakit katanya. Saya pikir kita bisa berhadapan ya. Ternyata sampai di rumah sakit Cipto Mangunkusumo kita hanya melihat dari balik kaca. Pak Nasir tidak sadar, terbaring lemas di atas tempat tidur dengan selimut biru bergaris-garis biru, dan kemudian ditangkup oksigen. Ternyata nafasnya berat sekali seperti orang yang bekerja keras, menyedot oksigen itu berat dan menghembuskannya berat, dadanya naik turun dengan berat. Saya perhatikan perlahan-lahan, ternyata tidak sadar ya Pak Nasir waktu itu. 2 suster hilir mudik di ruang itu dan mereka mungkin tidak sadar bahwa yang sedang mereka rawat adalah seorang Perdana Menteri, seorang pejuang dakwah Islam kaliber dunia. Dan tak lama kemudian, seminggu atau 2 minggu kemudian, Pak Nasir wafat di bulan Januari atau Februari, saya lupa, dalam usia 83 tahun. Setelah saya menjenguk di ruang ICU di rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Semoga Allah berikan kehidupan yang penuh dengan keridhoannya di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi seorang pejuang besar. Dan kemudian di zaman SBY dia dianugerahi sebagai pahlawan nasional bersama Buya Hamka. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah lokasi Masjid 6 Syuhada di atas tanah wakaf Haji Parama Atas, luas 120 meter, terletak di Kampung Tajur, RT 06 RT 04, Desa Pemagarsari, Kecamatan Parung, Bogor, Indonesia. Ini tiang pertama 4 meter dengan cakar ayam ditanam 1 meter ke dalam tanah. Kemudian ini tiang yang kedua yang sudah dikerjakan. Ini tiang ketiga, keempat, kelima, kemudian yang belum dibuka keenam, ketujuh, kedelapan. Alhamdulillah. Terus ke-9, ke-10,
ke-11 dan terakhir yang sudah dikerjakan ke-12 dari rencana 16 titik tiang masing-masing setinggi 4 meter untuk 2 lantai, dan ukuran masjid ini di lantai pertama 6 kali 10, dan lantai kedua itu rencananya ada 6 kali 13, senilai perkiraan 1 miliar rupiah, sekaligus dana untuk pembebasan 300 meter di samping tanah wakaf 120 meter, bencana 300 meter, 1 meternya adalah 1 juta rupiah, jadi perlu 300 juta untuk membebaskan tanah 300 meter milik orang lain supaya bersambung dengan tanah wakaf 400 meter yang sudah dibebaskan dengan dana dari penonton Sabda Jalan. Moga-moga Allah memudahkan rencana-rencana yang baik, yaitu membangun Masjid Imam Syuhada Pesantren Tahfiz Al-Quran Al-Jalali yang sekarang mencapai hari ke-100 berapa ya, 118 dan terhenti. Insya Allah nanti Allah mudahkan lagi, rezeki dari Allah dan kemudahan dari Allah sehingga masjid ini bisa dilanjutkan. Semoga-moga nanti Allah mudahkan dan lanjutkan kembali pembangunan Masjid Imam Syuhada 2 lantai senilai 1 miliar rupiah, 2 lantai dengan izin Allah. Dan kita ingatkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah mithlah. Hadis riwayat Muslim. Siapa yang membangun masjid karena Allah, man bana masjidan lillah banallahu lahu fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah rumah di surga. Sayyidi Pramuka, tukang donat dari Parangitsuwa, tertua di semesta fasbil sabaran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum. Demi nambah cinta telah ku persembahkan hatiku hanya untukmu. Tak ku jaga kejujuran dalam setiap nafasku, karena demi cinta telah ku relakan kecewaku.